Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatus Saadah dari kelas PAID NIM 18101101131. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah materi dan pembelajaran Al-Quran Hadis MTS MA yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Ulfa Rahmawati. Di sini saya akan membuat video mengenai menyusun materi dan pembelajaran Al-Quran Hadis di MA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar dapat melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Amin. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya mari kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya anak-anak. Oke, yang pertama Ahmad Hilmi hadir. Ahmad Fikri Muzaidin hadir. Ambar Pati hadir. Ani Susanti hadir. Faris Fahrudin hadir. Ilham Khairul Rizal hadir. Khofifah. Oke. Lailatul Umdatul. Kenapa tidak hadir? Sakit ya? Surat izinnya ada. Oke, bawa ke depan ya anak-anak. Oke, sakit ya Umdatul ya. Nurul Kamaludin hadir. Putri Tria Amanda. Dan yang terakhir Rizky Fatkur Rahman. Kenapa tidak pernah masuk? Alfa ya? Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pada hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai memahami hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Tetapi sebelum belajar mengenai hadis, sunnah, khobar, dan atsar, mari kita mereview pembelajaran minggu yang lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa, Edi Purnama? Ya, manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Yang pertama terdapat surat apa, Lailatu? Ya, Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dijelaskan bahwa penciptaan manusia. Ingat-ingat ya, Al-Mu'minun itu tentang penciptaan manusia. Kemudian ada apa nih Susanti? An-Nahl, betul. An-Nahl ayat 78, bahwa manusia ini lahir belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa, tetapi Allah telah memberikan beberapa indera seperti ada penglihatan, ada indera pendengar, ada indera peraba, seperti ada mata, telinga, mulut, hidung. Setelah diberikan Allah berbagai macam keindahan tersebut, kita sebagai manusia harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya, betul. Kemudian selain An-Nahl ada surat apa anak-anak? Apa Alvin? Ya, betul, Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, bahwa manusia di muka bumi ini sebagai khalifah atau pengganti. Jadi seandainya kita menjadi khalifah atau menjadi pemimpin, apa yang kita harus lakukan? Kita tidak boleh sombong, karena semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat semua ya anak-anak materi minggu kemarin? Ya, setelah kalian ingat-ingat dan setelah kalian pahami mengenai materi minggu yang lalu, hari ini kita akan belajar mengenai memahami hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Sebelum pembelajaran, Ibu akan menjelaskan mengenai indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa saja sih Bu indikatornya? Simak ya anak-anak, Ibu akan jelaskan indikator mengenai materi hari ini. Yang pertama, indikatornya yaitu menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang kedua, membedakan antara hadis, sunnah, khobar,
dan atsar. Dan yang ketiga mengenai mengidentifikasi persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Jadi kalian hari ini akan belajar ada pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar dan atsar. Kemudian kalian dapat membedakan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Dan kalian dapat menjelaskan apa sih persamaan dari hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Ya nanti kita akan belajar, nanti akan Ibu terangkan. Kemudian Bu, untuk mengenai tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian belajar, kalian mengasosiasi, kalian menanya. Nah, ini diharapkan peserta didik ini dapat menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Kemudian peserta didik dapat membedakan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Dan peserta didik ini dapat mengidentifikasi persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Dapat dipahami anak-anak? Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah pengertian hadis. Mungkin dari kalian tidak asing ya mengenai apa itu hadis, dan mungkin sudah dipelajari dari jenjang MTS. Gimana? Hadis itu apa menurut kalian? Apa Fikri? Hadis? Hadis dari segi bahasa dulu. Hadis menurut pemikiran kalian dulu. Apa? Perkataan Rasulullah. Putri, apa Putri? Perbuatan Rasulullah. Nurul? Takrir Rasulullah. Ya, semua itu benar. Bahwa hadis adalah, Ibu jelaskan dari segi bahasa dulu ya. Dari segi bahasa, hadis ini mempunyai arti jadidun, baru. Kemudian qaribun, dekat. Dan khobarun, warta atau berita. Ingat-ingat ya, apa tadi? Hadis secara etimologi yang pertama dari kata qaribun, dekat, kemudian jadidun, baru, dan khobarun, berita. Nah, dari segi istilah ini ada dua pendapat. Dari segi istilah ini ada pendapat mengenai secara terminologi hadis adalah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yaitu segala perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya maupun takrir atau ketetapannya. Betul. Contohnya apa sih Bu? Hadis itu ada yang tahu? Ayo, kita sering mendengar contoh hadis. Siapa yang bisa menyebutkan? Khofifah, ya apa? Betul, contoh hadis yaitu contohnya ini Ibu menjelaskan mengenai satu contoh ya, yaitu An Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mutafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, seperti itu contoh hadis. Bisa dipahami anak-anak? Bahwa hadis yaitu segala perkataan, perbuatan maupun ahwal, ketetapan beliau, gitu ya. Selain hadis kita belajar mengenai sunnah. Ada hadis, ada sunnah. Apa sih menurut kalian sunnah itu? Ada yang bisa tahu? Apa ya sunnah? Nah, sunnah itu berasal dari kata sanna yasunnu sunatan, yang artinya cara, jalan yang ditempuh, tradisi atau adat kebiasaan yang baik. Nah, sedangkan secara terminologi atau istilah bahwa sunnah ini terdapat dua pengertian. Yang pertama menurut ahli hadis yaitu kullu ma athara 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyatin aw siratin sawa'un akana dzalika qabla al-bi'sati am ba'daha, yaitu segala yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudahnya. Itu menurut ahli hadis. Yang selanjutnya menurut ulama fikih. Jadi nanti kalian bisa membedakan ya antara menurut ahli hadis dan ahli fikih. Kalau ahli fikih ini sunnah didefinisikan sebagai kullu ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam
ghairal qur'ani min qawlin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu ayyakuna dalilan li hukmi syar'iyyin, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'anul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara. Gini anak-anak, untuk membedakannya nanti yang kalian ingat-ingat itu, kalau ahli hadis itu mendefinisikan sunnah yaitu mengenai perbuatan, perkataan Nabi Muhammad baik sebelum diangkat menjadi nabi atau sesudahnya. Patokannya seperti itu yang baru digarisbawahi. Sedangkan menurut ahli fikih yaitu perkataan Nabi Muhammad selain Al-Qur'anul Karim. Baik, mudah ya anak-anak mengenai sunnah, bisa dipahami ya. Selain sunnah ada juga khobar. Apa sih khobar itu? Menurut kalian khobar itu apa? Berita, betul. Nah, khobar secara bahasa yaitu berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, menurut istilah ini dijelaskan bahwa khobar yaitu ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairihi. Maksudnya khobar yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad atau dari selain Nabi. Nah, khobar ini maksudnya yaitu jika Nabi Muhammad perkataan Nabi Muhammad ini ada suatu berita kemudian disampaikan kepada para sahabat dan para sahabat menyampaikan kepada sahabat yang lain juga. Itulah disebut dengan khobar. Nah, gini anak-anak, khobar ini lebih umum daripada hadis karena khobar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi seperti perkataan, perbuatan maupun takrir. Ingat-ingat ya bahwa khobar lebih umum daripada hadis karena khobar ini baik dari Nabi maupun dari selain Nabi. Yang kemudian ada atsar, ada hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Apa sih Bu atsar itu? Nah, atsar yaitu dari segi bahasa artinya bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Atsar berarti menurut istilah ya, kebanyakan para ulama itu bahwa atsar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Nah, gini anak-anak. Bentar. Ingat-ingat ya, menurut para ulama bahwa atsar ini lebih umum daripada khobar, yaitu bahwa atsar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi maupun datang selain Nabi, sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi saja. Bisa dipahami ya mengenai hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Setelah kita memahami tentang hadis, yaitu segala perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi. Kalau sunnah, perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya. Kalau khobar yaitu berita yang disampaikan seseorang kepada orang lain dari Nabi Muhammad disampaikan kepada sahabat, seperti itu. Kemudian ada atsar. Atsar ini lebih umum daripada khobar, walaupun khobar lebih umum daripada hadis, gitu ya. Setelah memahami tentang pengertian keempat materi tersebut, kemudian kita menganalisis mengenai persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Apa sih persamaannya? Ya, Ibu akan jelaskan bahwa menurut para ulama keempat istilah tersebut yaitu muradif atau persamaan atau mempunyai pengertian yang sama. Mana buktinya? Buktinya yaitu ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Maksudnya bahwa baik hadis, sunnah, khobar, dan atsar ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya bahwa antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar ini sama, mempunyai pengertian yang sama, dan ini termasuk muradif karena sama-sama berasal dari Rasulullah. Betul.
Kemudian setelah persamaan, apa sih perbedaan antara khobar, atsar, mengenai perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar? Kalau hadis dan sunnah tadi, bahwa hadis hanya mencakup mengenai perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Sedangkan sunnah ini lebih umum daripada hadis, yaitu mengenai perkataan, perbuatan Nabi, baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya. Ada juga perbedaan mengenai hadis dan khobar. Dijelaskan bahwa khobar dan hadis ini lebih umum khobar, karena khobar ini tidak hanya dari Nabi, tapi datang selain Nabi. Kemudian dijelaskan lagi bahwa atsar lebih umum juga daripada khobar, karena atsar ini baik dari Nabi, sahabat, maupun tabi'in. Gimana? Mudah kan pembelajaran hari ini? Karena pembelajaran hari ini sudah tidak asing di telinga kita, dan kita sebagai manusia berpedoman kepada dua, yaitu pertama kepada Al-Quran dan yang kedua kepada hadis. Jadi setelah belajar ini, iman kalian harus kuat bahwa Nabi Muhammad ini salah satu nabi yang diberikan wahyu oleh Allah. Baik hadis tersebut ya, bermacam-macam hadis ini bersumber dari Rasulullah langsung. Kemudian selanjutnya apa, Bu? Selain memahami pengertian, kemudian kita menjelaskan persamaan dan perbedaannya. Nah, setelah ini Kak Ibu memberi tugas kalian, yaitu merangkum apa yang Ibu jelaskan hari ini. Sebisa kalian ya. Setelah merangkum, ditaruh di kertas, kemudian dikumpulkan ke depan. Kemudian paket halaman 110 dibuka, itu ada pilihan gada dan isai, silahkan kalian isi. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Oke, tidak boleh mencontek jawaban sebisa kalian. Jadi ada 2 tugas ya. Yang pertama, waktunya ini tinggal berapa anak? Mas 15 menit ya. 15 menit ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kalian merangkum apa yang telah Ibu jelaskan mengenai tadi pengertian hadis itu apa, menurut pemikiran kalian ya, jangan meniru di buku. Ada pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar, dan pengertian atsar. Kemudian ada perbedaannya juga dan ada persamaannya. Silakan kalian tulis minimal 1 lembar ya anak-anak. Kemudian setelah kalian mengerjakan itu, silakan dibuka buku paketnya halaman 110. Ada pilihan ganda dan isai. Silakan diisi, kemudian dikumpulkan ke depan. Oke anak-anak, waktu sudah habis ya. Gimana? Mudah kan pembelajaran hari ini? Ya, mudah. Alhamdulillah. Ibu akan periksa minggu depan ya, dan Ibu akan berikan nilai kalian. Oke. Alhamdulillah. Hari ini kita selesai belajar Al-Qur'an hadis. Sebelum pembelajaran mari kita ucapkan hamdalah. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Apabila ada materi yang kurang atau ada kata-kata Ibu yang kurang bisa dipahami, Ibu minta maaf, dan semoga kalian semua ini bisa menjadi orang yang sukses dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri dulu. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.